Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Putri Amandani dengan NIM 213131123, Prodi PIAUD kelas 6D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif antara orang tua dengan anak untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah parenting untuk anak usia dini. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang komunikasi dalam pengasuhan, di mana komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan, sedangkan pengasuhan anak itu adalah proses interaksi dalam mendukung tumbuh kembang anak. Siapa saja sih yang melakukan pengasuhan? Yang pertama itu ada orang tua, baby sister, dan juga pihak keluarga. Pengasuhan itu sangat menentukan kualitas anak saat ia dewasa. Pengasuhan yang positif itu akan mendorong berkembangnya semua potensi yang dimiliki anak. Nah, sedangkan pengasuhan yang negatif itu dapat mengurangi potensi yang dimiliki anak. Komunikasi yang baik dan benar itu ada dua prinsip. Yang pertama itu adalah untuk kepentingan terbaik anak, dan yang kedua itu untuk mendukung tumbuh kembangnya. Cara berkomunikasi positif dengan anak menurut Zoltenka dan Long N pada tahun 2006 itu ada yang pertama, mulailah berkomunikasi secara efektif saat anak-anak itu masih kecil. Yang kedua, berkomunikasikanlah dengan bahasa anak. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik bagi anak-anak. Yang keempat, buatlah percakapan singkat. Yang kelima, ajukan pertanyaan yang tepat. Keenam, ekspresikan perasaan Anda sendiri saat berkomunikasi dengan anak-anak. Yang keenam, secara teratur menjadwalkan pertemuan keluarga untuk berbicara. Dan yang terakhir, akui jika Anda itu tidak tahu sesuatu. Cara menghindari komunikasi negatif itu menurut Zoltenka dan Long N pada tahun 2006. Yang pertama, cerewet dan ceramah ya. Yang kedua, mengganggu. Yang ketiga, mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Yang keempat, mengontrol anak melalui penggunaan rasa bersalah. Yang kelima, menggunakan sarkasme atau sindiran. Yang keenam, memberitahu anak-anak Anda bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketujuh, merendahkan, mengancam, dan bohong kepada anak-anak. Dan yang terakhir, menyangkal perasaan anak-anak. Ciri-ciri komunikasi itu ada 6. Yang pertama, menggunakan nada rendah atau sedang. Yang kedua, tidak berteriak. Yang ketiga, didukung bahasa tubuh yang baik. Yang keempat, tidak selalu memerintah. Yang kelima, tidak mengancam, merendahkan atau meremehkan. Dan yang terakhir adalah jelas dan dapat dipahami sang anak. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak? Itu yang pertama, hindari menjawab pertanyaan anak dengan pertanyaan. Yang kedua, selalu gunakan kalimat positif. Yang ketiga, lakukan kontak mata. Yang keempat, jangan memanggil anak dengan nama-nama yang jelek. Yang kelima, jangan pernah menggunakan kata bodoh. Yang keenam, posisikan tubuh sejajar dengan anak. Yang yang ketujuh, pastikan anak memahami pesan Anda. Dan yang terakhir, tambahkan 3 kata ajaib. Maaf, tolong, dan juga terima kasih. Slide selanjutnya adalah manfaat berkomunikasi yang baik dan benar. Jadi, keterampilan komunikasi yang baik itu akan bermanfaat bagi anak-anak untuk keseluruhan kehidupan. Jadi anak-anak itu mulai membentuk ide dan keyakinan tentang diri mereka sendiri, tentang bagaimana sih orang tua mereka berkomunikasi dengan mereka. Anak-anak akan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, dan mereka juga akan merasa didengar dan dipahami oleh kedua orang tuanya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan di sini, saya menyimpulkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak-anak yang tidak efektif dan atau negatif bisa membuat anak percaya bahwa mereka itu tidak penting, tidak terdengar, atau salah paham. Jadi mereka akan memandang orang tua sebagai orang yang tidak membantu dan tidak dapat dipercaya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.